antusias. Kakak tahu antusias artinya apa? Gak tahu. Semangat. Cerita apa, Bu? Nah, itu jadi tanyanya dengan antusias, dengan penuh semangat. Terus? Cerita tentang seekor kiwi yang berhati mulia dan berani bernama Kimo. Hai Kakak Chan. Hai. Sini dong. Deket-deket Ibu. Hari ini kita mau ngapain? Lagi mau membaca. Membaca apa? Membaca dongeng bergambar si kancil yang cerdik. Tapi ceritanya bukan satu doang, tapi banyak. Ada, sebentar ya, ada 23. Jadi itu buku kumpulan cerita. Macam-macam ceritanya. Ini mau coba cerita yang mana? Mulai dari apa ini Kak? Cerita tentang tapi itu menipu monyet sudah aku sudah baca. Pernah. Yang belum pernah dibaca yang Tapi itu yang belum aku baca sudah panjang-panjang itu. Yang Kakak pengen baca hari ini yang mana? Yang lomba lari sudah, penipuanmu sudah menengahi satu berseru. Ya udah, aku cari dulu. Kiwi berkaki besi yang terakhir. Oke, kita baca cerita terakhir. Kiwi berkaki besi. Kiwi berkaki besi. Coba. Hari ini matahari pagi bersinar dengan cerah. Coba gini bacanya. Hari itu matahari pagi bersinar dengan cerah. Coba latihan. Hari itu matahari pagi bersinar dengan cerah, membuat seluruh penghuni bumi ikut ceria, tapi tidak dengan Willy, anak kiwi berbulu coklat. Itu hanya termangu di depan pintu kandangnya, melihat beberapa temannya yang sedang bermain bersama. Ini keliru ya, bersama di lahan kosong tak jauh dari rumahnya. Selang berapa saat Willy keluar rumah bermain sendiri Mengejar serangga. Salah ketik. Mengejar serangga yang berterbangan dekat rumahnya. Awas ya capung cantik, sebentar lagi kau pasti kena. Coba paragraf selanjutnya Ibu yang bacakan. Kita lanjut ceritanya ya teman-teman. Iya. Hari itu matahari pagi bersinar dengan cerah, membuat seluruh penghuni bumi ikut ceria. Tapi tidak dengan Willy. Anak kiwi berbulu coklat itu hanya termangu di depan pintu kandangnya, melihat beberapa temannya yang sedang bermain bersama di lahan kosong tak jauh dari rumahnya. Selang beberapa saat, Willy pun keluar rumah bermain sendirian, mengejar serangga yang berterbangan dekat rumahnya. Sudah. Iya, ini diulang. Gak apa-apa, kita lanjutin. Ternyata diulang 2 kali ceritanya. Tapi Kakak Chan menyimak, jadi tahu kalau itu ceritanya diulang. Dia mengejar serangga yang berterbangan dekat rumahnya, sambil dia bilang gini, awas ya capung cantik, sebentar lagi kau pasti kena. Dari belakang Ibu Willy memperhatikan anaknya, sebab sudah beberapa hari ini Willy tidak keluar bermain bersama teman-temannya. Ia lebih suka bermain sendiri saja. Bu Kiwi merasa
heran sebab biasanya Willy senang bermain bersama teman-temannya di tanah lapangan. Tanah lapang, tanah yang luas. Salah. Gak apa-apa. Beberapa saat kemudian Willy sudah kembali ke rumah dengan membawa capung di paruhnya. Tahu paruhnya mana? Nggak tahu. Kiwi itu burung kiwi, jadi ada paruhnya buat makan. Mulutnya. Jadi, Paruhnya. Capung itu tidak mati. Willy hanya menjepit tubuhnya agar tidak bisa terbang saja. Dan ibu lanjut. Dengan tatapan penuh kasih sayang, Bu Kiwi mendekati Willy. Bu Kiwi bilang begini ke Willy. Willy sayang, ibu perhatikan belakangan ini kamu jarang bermain dengan teman-temanmu. Ada apa, Willy? Willy hanya tertunduk. Ia membiarkan capung lepas dari paruhnya dan kemudian terbang lagi. Setelah terdiam beberapa saat, Willy menyahut. Willy sedih, Bu. Teman-teman mengejekku. Mereka bilang, aku anak kiwi berkaki besi tua. Ibunya bilang apa ke Willy? Jangan bersedih sayang. Kamu mau ibu ceritakan sebuah cerita yang menarik, kata Bu Kiwi sambil membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Cerita apa, Bu? Tanya Willy dengan antusias. Kakak tahu antusias artinya apa? Gak tahu. Semangat. Cerita apa, Bu? Nah itu, jadi tanyanya dengan antusias, dengan penuh semangat. Terus? Cerita tentang seekor kiwi yang berhati mulia dan berani bernama Kino, kata Bu Kiwi memulai ceritanya. Dahulu kala di pulau selatan Selandia Baru hiduplah seekor kiwi berbulu coklat. Ia bernama Kino. Ia terlahir tidak sempurna. Kakinya kecil sebelah sehingga jalannya pun pincang. Teman-teman, jangan main dengan Kino. Kino kakinya pendek sebelah. Kino pincang, Kino pincang. Begitulah teman-temannya mengejek setiap hari. Kino yang dijadikan bahan ejekan teman-temannya tidak pernah marah. Kino Kakak yang lanjutin. dijadikan bahan ejekan teman-temannya tidak pernah marah. Bahkan ia membalasnya dengan senyuman senyuman. Teman-teman, aku ikut main ya, kata Kino yang seperti tidak pernah diejek saja. Dengan berjalannya waktu, mereka capek sendiri dan jarang mengejek Kino lagi. Kino pun bermain dengan teman-temannya dengan gembira. Senja itu Kino melewati tempatnya bermain bersama teman-temannya. Dan tanpa sengaja Kino melihat seorang laki-laki dari suku Maori sedang memasang perangkap di dekat tempat ia dan teman-temannya bermain. Perangkap itu bentuknya kotak dengan ujung-ujung yang runcing mengarah ke tanah. Laki-laki itu memasang perangkap di atas pohon, sehingga jika ada hewan yang tak sengaja menginjak tali yang ada di bawah perangkap, maka perangkap itu akan jatuh dan hewan yang ada di bawahnya akan terkurung. Kino mengetahui jika ada bahaya yang sedang mengancam, maka Kino berniat untuk memberitahu teman-temannya. Lalu Kino masih
bersembunyi di balik semak-semak sambil menunggu lelaki. Sebentar. Itu lagi menjebak Kino ya dan teman mencari, mau menjebak binatang. Itu manusia. Kino melihat, Kino mau kasih tahu teman-temannya, tapi menunggu dulu. Itu tidak boleh, itu nggak boleh. Kasihan ya binatang-binatang Aku kalau dijebak ya. Kita lanjut. Oke. Tapi tadi kakak waktu bacain cerita, kalau diejek terus itu membalas atau malah tetap semangat bermain tadi Kino? Waktu diejek terus sama temen-temennya, Kino cuek aja ya ternyata ya. Jadi nggak membalas, nggak menangis, nggak marah, tetap bermain sampai akhirnya lama-lama teman-temannya capek dan akhirnya mereka bermain bersama Kino. Sudah nggak ngatain kakinya pendek lagi. Kita lanjut ceritanya. Kino masih bersembunyi di balik semak-semak sambil menunggu lelaki itu selesai memasang perangkap. Kakak mau lanjut? Mau dong. Selang sebentar lelaki itu telah selesai memasang perangkapnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Kino. Anjingnya nggak ada di situ. Ibu. Oh, mau kancil. Oh, kancil, buku kancil. Ini buku kancil. Ini kancil. Kancil. Nggak apa-apa. Kita lanjut ceritanya besok ya. Seperti apa kelanjutan cerita? Tapi tidak, atau kita ganti cerita saja. Gimana? Kan ini adik mau pinjem dulu bukunya. Kita boleh ganti cerita. Kita cari yang Oke. lain. Oke. Ini Sebentar. cerita kancil. Halo adik Lintang. Makan es krim. Adik Lintang, itu kan bola kotor, tidak usah dimakan ya. Dadah. Kita lanjut. Lain kali seperti apa kelanjutan kisah Kino yang teman-temannya hampir menjadi korban perangkap yang dibuat oleh manusia suku Maori. Aku punya buku Toy Story tapi itu nggak asik. Yang asik yang seperti ini. Nanti kita cari buku-buku dong yang seperti ini yang banyak. Oke? Atau buku Kiko, aku suka film Kiko. Boleh, nanti kita cari. Aku lebih suka Lola di cerita Kiko. Kita Soalnya dia terima kasih bisa dulu sama masak. teman-teman. Soalnya sudah dengerin cerita kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita aku. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Habis ini, Karena bukunya mau dipinjam adik Lintang. lo kan Jadi nggak dipinjam cari. adik. Oh, nggak jadi dipinjam. Nggak cari. Ternyata kayak kita bisa lanjut. Sampai mana tadi? Taruh Selang biar- sebentar lelaki itu. Selang sebentar. Coba lanjutin. Ibu kan yang ini, nanti aku yang ini Kino langsung bergegas. Oke. Kayak gitu. Selang sebentar lelaki itu telah selesai memasang perangkapnya dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Kino langsung bergegas mendekati sebuah pohon dekat. Mendekati Perangkap. sebuah pohon dekat perangkap itu. Perangkap Mm-mm. itu dan memberinya tanda supaya ia ingat ada perangkap di sana. Dan ia akan mengingatkan teman-temannya bahwa mereka harus berhati-hati dan jangan berada dekat dengan pohon itu. Karena ada apa? Di situ ada apa? Di situ ada bahaya. Oh, pagi itu Kino bermain lagi bersama teman-temannya. Karena terlalu asik bermain dengan teman-teman, ia pun lupa sampai segini mengingatkan bahwa di dekat tempat itu ada bahaya. Sampai satu kemudian matanya melihat tanda yang sudah dibuatnya sore itu. Baru ia ingat. Tapi Kino kalah cepat. Temannya sedang berlari menuju pohon itu. Selanjutnya, Dengan berlari sekuat tenaga, Kino berusaha berteriak, "Jangan ke sana, ada perangkap berbahaya." Tapi temannya tak mendengar suara Kino. Dengan berlari
berbincang-bincang, ia mendorong temannya yang sudah menginjak tali perangkap itu pun jatuh. Ayo. Temannya selamat, tapi naas buat Kino. Kakak Chan tahu artinya naas? Kasihan Kino. Ujung perangkap yang tajam mengenai kakinya yang pincang. Kino menjerit menahan sakit. Teman Kino, ibu, tunggu sini. Aku nanti yang... Teman Kino yang selamat hanya bisa menatap kasihan padanya. Untunglah ada seorang gadis suku Maori yang melewati tempat itu. Ia melihat Kino dan merasa kasihan. Lalu ia mengangkat perangkap itu dan membawa Kino ke tempat tersembunyi. Tapi belum sempat gadis itu mengobati kaki Kino, ia pergi terburu-buru. Ketika melihat lelaki yang memasang perangkap datang, ketika melihat lelaki yang memasang perangkap datang, Untunglah lelaki itu juga pergi meninggalkan tempat itu. Begitu mengetahui perangkapnya telah gagal, teman-teman Kino langsung datang menolong Kino untuk dibawa kepada Pak Ayam yang ahli pengobatan tradisional. Oh, iya. Dan menurut hasil pemeriksaan Pak Ayam bagaimana? Kaki Kino harus dipotong. Kasihan Kino. Karena jika dibiarkan akan membahayakan organ tubuh yang lain. Organ itu bagian tubuh lainnya, Kak. Lalu meski dengan berat hati karena ia akan menjadi kiwi buntung, Kino pun menyetujui saran Pak Ayam. Kakak Chan tahu artinya kiwi buntung? Burung kiwi yang kakinya tadi dipotong, kaki yang pendek dipotong, kasihan karena luka, bisa bahaya. Iya. Tapi dalam hati Kino masih bersyukur. Meski ia harus kehilangan kakinya, paling tidak ia sudah menyelamatkan nyawa temannya. Sejak peristiwa itu, burung kiwi lain sangat menghormati Kino. Dan setelah kakinya sembuh, Kino hanya bisa melompat-lompat, tapi ia tetap bermain seperti biasa. Pagi itu, ketika sedang bermain seperti biasa, datanglah seorang pecinta hewan. Ia melihat Kino dan menghampirinya. Kasihan sekali kamu. Aku harus membawamu ke dokter hewan. Pria itu pun membawa Kino. Di sana Kino diperiksa oleh dokter ahli hewan. Mereka sepakat untuk membuatkan Kino kaki palsu. Dipasang kaki baru, Kak, walaupun bukan kakinya yang asli. Kino terlihat sangat senang mendapatkan kaki baru itu. Kini ia bisa berjalan tegap dengan kaki baru tersebut. Apalagi kaki palsu itu sangat mirip kaki burung kiwi asli, tapi terbuat dari besi. Pada siku kaki ada engselnya, jadi Kino dapat bergerak seperti biasa. Tapi sebelumnya para ahli hewan itu melatih Kino berjalan, berlari, melompat, supaya Kino bisa menggunakan kaki palsunya seperti kaki normal.
Nah, setelah melihat perkembangan Setelah Kino, melihat perkembangan Kino yang mulai dari biasa dengan kaki palsunya, para ahli hewan sepakat untuk mengembalikan Kino ke tempat asalnya di Pulau Selatan. Mereka mengantar Kino kembali. mereka mengantar Kino kembali. Ketika Kino tiba, semua burung kiwi menyambut gembira kedatangannya. Seiring berjalan waktu, Kino tumbuh menjadi burung kiwi yang gagah. Gagah itu apa? Yang gagah, yang tegak, yang sehat, yang ganteng, Meskipun satu kakinya perkasa. terbuat dari besi, Kino jatuh Wah, Aku nggak boleh. nggak apa-apa, bacain aja. Kino kenapa? Jatuh apa? Jatuh cinta pada kiwi betina tetangganya. Kiwi betina itu kiwi perempuan. Jadi kalau Ya, aku binatang jantan, tahu kalau itu. perempuan betina. Lanjut. Aku gitu, seharusnya nggak boleh dengerin apa-apa. jatuh cinta. Nggak apa-apa, kan yang penting kita belajar. Begitu pula dengan kiwi betina itu. Cobain ya. Ia juga jatuh cinta pada semangat hidup Kino yang pantang menyerah meskipun berkaki besi. Kemudian mereka menikah dan membuat rumah di bawah akar pohon untuk ditinggali bersama. Tak lama berselang, Setelah perkawinannya kiwi betina itu pun bertelur. Seperti kebanyakan burung kiwi, bertelur sangat menguras tenaga. Karena ukuran telur burung kiwi sangat besar. Karena ukuran telur burung kiwi sangat besar. Ukuran telur kiwi itu Kakak Chan tahu nggak? Bisa sampai 1/4 tubuh sang induk. Gede ya. Kalau ayam kan telurnya kecil. Kalau Burung puyuh telurnya kecil. Ini kalau telur kiwi itu ukurannya bisa 1/4 ukuran induk. Kakak bayangin, kakak tingginya segini nih. Ini kan panjangnya segini. Kalau 1/4-nya berarti hamil. Terus ukurannya segini bayinya. Besar sekali ya. Kalau ibu segini. Wah, besar sekali 1/4-nya. Karena itulah setelah kiwi betinanya bertelur, tugas Kino sang jantan yang harus mengerami telurnya. Kalau binatang lain yang mengerami itu induk betina, kalau burung kiwi yang mengerami induk jantan. Lalu setelah mengerami telur, siapa? kiwi kakinya ini. Yang kiwi Kino mana sih? ini loh kakinya loh yang diamputasi. Setelah mengerami telur, Telur selama 11 bulan tubuh Kino menjadi kurus sekali. Karena selama mengerami telurnya, Kino hanya keluar sesekali saja, sehingga ia tak sempat mencari makanan. Tapi Kino sangat bersyukur kepada Tuhan karena kini telur yang dikerami telah menetas dan lahirlah seekor kiwi jantan yang lucu sekali. wah, jangan-jangan Kino ini bapaknya itu tadi ya, yang diajak teman-temannya ya. Kino bahagia sekali. Ia merawat kiwi kecil dengan penuh kasih sayang, menjaganya dengan sungguh-sungguh. Kiwi kecil pun tumbuh sehat dan aktif. Ia tidak bisa diam. Karena itu, Kino sering mengajak kiwi kecil berburu serangga makanannya. Meski Kino agak sulit mengikuti gerakan kiwi kecil yang lincah karena kaki besinya mulai rusak, Kino sangat bahagia. Hari itu Kino mengajak kiwi kecil berburu kunang-kunang, tapi karena terlalu bersemangat, kiwi kecil tak sabar kalau dia berlari sampai
ke tepi jurang. Apa itu jurang? Jurang itu perbatasan Kak, dari dataran yang tinggi menuju ke dataran yang sangat rendah. Jadi ibaratnya ini ya, misalnya gunung ya, ada gunung, ini jurang, ada lembah, landai tinggi sekali. Jadi kalau jatuh terperosok. Kakak kemarin nonton Lion King kan, yang jatuh, nah kayak gitu, jurang. Jadi hari The Lion, ini ya, The Lion King. Ceritanya bagus. bagus. Beruntung parunya sempat menangkap semak-semak yang menggantung di pinggir jurang. Bang, Kino berusaha menyelamatkan anaknya. Ia menarik kiwi kecil dari tepi jurang dan akhirnya selamat. Tapi kini malah Kino yang jatuh ke jurang dan kaki besinya terlepas. Dengan susah payah, Kino memanjat dinding jurang dengan bantuan akar-akar pohon. Ia merelakan kaki besinya jatuh ke dasar jurang sehingga ia sampai ke tepi jurang dengan kaki buntung. Kino adalah ayah yang baik sekali dan penuh kasih sayang. Ia juga tidak marah pada kiwi kecil. Dengan lembut ia membelai anaknya sambil menasehati anaknya agar lain kali lebih berhati-hati dan tidak ceroboh. Kiwi kecil sangat menyesali perbuatannya karena akibat ulahnya sang ayah kehilangan kaki besinya. Ini sebentar, ibunya mana? ini kan cerita, ibunya lagi di sangkarnya, Angkat itu di apa? rumahnya. Sarang burung, di sarang burung. Kini Kino mengasuh anaknya dengan satu kaki saja. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan tugas mengasuh kiwi kecil karena Kino paham betul anak kecil itu selalu ingin tahu. Maka dari itu, ia suka suka berlarian ke sana kemari. Jika sang anak mulai berlari-lari, Kino akan mengingatkan anaknya, tunggu nak. Dengan satu kaki ayah tidak bisa mengimbangi gerakan lincahmu. Dengan begitu kiwi kecil akan memperlambat larinya, tapi tanpa sepengetahuan Kino anaknya berlari menuju perkampungan suku Maori. Kini segera mengajar anaknya, tapi terlambat. Bocah-bocah kecil suku Maori menangkap kiwi kecil. Hei, lihat, ada kiwi lucu masuk kampung kita. Ayo kita tangkap. Mereka berhasil menangkap kiwi kecil dan mengurungnya dalam sangkar. Kino tak tega melihat anaknya kesayangannya berada di dalam sangkar. Ia berusaha membebaskan buah hatinya. Dengan susah payah, ia berusaha membuka pintu sangkar dan ia berhasil. Kino segera menyuruh kiwi kecil berlari secepat-cepatnya. Tapi naas, Kino yang tidak bisa berlari cepat justru tertangkap. Mereka menangkap Kino lalu membunuhnya. Kulit tubuhnya dijadikan sebagai pakaian. Tapi kiwi kecil tidak mengetahui hal itu. Ia baru tahu setelah ibunya memberitahunya. Kiwi kecil sangat bersedih. Ia merasa sangat bersalah. Akibat kecerobohannya, ia kehilangan ayah yang sangat mencintai dan menyayanginya untuk selama-lamanya. Kino adalah ayah yang begitu hebat. Ia mengerami, merawat, dan selalu menjaganya hingga bertaruh nyawa demi menyelamatkannya. Kini, kiwi kecil hanya diasuh oleh ibunya. Bu Kiwi mengakhiri ceritanya dan tanpa sadar air matanya menetes. Begitu selesai bercerita, Bu Kiwi memeluk dan membelai Willy. Ia menatap lembut mata Willy. Sekarang kamu
pasti tahu kan siapa sebenarnya Kino dan Kiwi kecil itu sayang? Tanya Bu Kiwi. Kino menjawab sambil menundukkan kepala. Kino adalah ayah, sedangkan Kiwi kecil itu adalah aku, kata Willy pelan sambil menghambur dalam pelukan ibunya. Belum selesai ceritanya, ibu selesaikan dulu. Di saat bersamaan, datang beberapa teman Willy diantar oleh orang tua mereka menemui Willy dan ibunya. Mereka bilang begini, Willy, maafkan teman-temanmu ya. Mereka belum tahu betapa hebat ayahmu. Dia adalah Kiwi yang berhati mulia. Sehingga dia sangat disegani dan dihormati. Kata salah seorang ibu pada Willy. Mana sih? Willy, kamu harus memaafkan mereka karena mereka sudah mau datang untuk meminta maaf padamu. Sekarang kalian bisa main bersama-sama lagi, ujar Bu Kiwi menasehati anaknya. Baik Bu, Willy sudah memaafkan mereka. Bukankah mereka teman Willy juga? Willy ingin seperti ayah yang tidak pernah punya hati membenci, kata Willy pada ibunya. Kakak lanjutin ceritanya. Mana yang Sampai sini. Esok paginya Willy dan teman-temannya kembali bermain bersama. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bertindak ceroboh lagi. Jiwanya Willy tidak. Sebab sang ayah sudah terlalu banyak berkorban demi keselamatan jiwanya. Willy tidak malu lagi jika ada temannya yang mengejek ayahnya, sebab sampai kapanpun ayahnya adalah pahlawan di hatinya. Ibu juga nangis. Ini kan kasihan ceritanya. Makanya harus sayang sama orang tua yang sudah berkorban jagain kita. Kita juga sama teman-teman harus bermain. Kalau ada teman yang mengejek, jangan mudah marah. Kita harus tetap semangat memaafkan, tapi juga mengingatkan kalau mereka bikin salah. Setuju? Kalau dia nggak masih belum kesel, kayak gimana? Tanya ke bu gurunya. Iya, boleh diingatkan. Bu guru, temanku tadi mengganggu, dia belum mau berubah, padahal aku sudah ingatkan. Bilang gitu supaya bu guru juga bantu mengingatkan. Ibu juga nangis, tadi aku lihat ada tetesan air di wajah ibu. Ibu nangis, tak kirain kelilipan. Ya nangis lah, kan kasihan ceritanya. Yang penting kita tahu. Ibu. Udah nggak apa-apa. Ya, kita belajar dari ceritanya. Itulah cerita tentang Kiwi kecil bernama Willy yang ternyata punya ayah yang sangat hebat. Seorang burung kiwi yang kakinya pendek diamputasi terus berkaki besi bernama Kino. Ternyata bagaimanapun orang tua kita pasti hebat dan menyayangi kita. Setuju? Kenapa kok nggak dikelihatan? Gak usah. Terima kasih teman-teman sudah dengar cerita hari ini. Kita lanjut ceritanya lagi kapan-kapan ya. Bye-bye. Ibu. Pegang dulu. Loh, sudah. Bye-bye, sudah. Aku sendiri. Kakak yang